Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh melangkah masuk dalam satu hari yang baru, bulan yang baru di bulan Februari. Dan kita percaya bahwa kalau kita boleh sampai pada hari ini, itu semua hanya oleh karena berkat anugerah kasih, karunia, rahmat, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan dan dicurahkan kepada masing-masing kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita dalam pekerjaan, pelayanan kita, maka biarlah firman Tuhan menerangi seluruh jalan hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam perenungan sapaan pagi Batra Kasih. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah menyertai dan memberkati kami semua. Saat ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau memulainya di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah firman-Mu ini hidup dalam hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki. Syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52 di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita baca bersama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita satu keinginan besar, satu kerinduan besar terlihat dalam diri Bartimeus. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota di mana Bartimeus hidup, maka bagian ayat Alkitab ini menjelaskan bagaimana Bartimeus berseru, dia katakan dalam bagian ayatnya yang ke-47. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini dia Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Yang menarik adalah betapa ia ingin berjumpa dengan Yesus. Betapa ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun ada banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Ayat 48 katakan banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun Bartimeus bukan diam, justru semakin kencang dan semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, betapa besarnya keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus. Betapa luar biasa kemauannya untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk mendapatkan pengasihan dari Kristus agar ia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana di dalam hidup ini kita pun seharusnya, kita sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah tahu Dia adalah sumber pertolongan kita.
Kita mengimani di dalamnya kepada Allah Kristus, kepada Allah Bapa Sorgawi. Dan oleh sebab itu, dalam bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, seharusnya keinginan yang sebesar itulah yang ada di dalam diri kita. Keinginan untuk berjumpa dengan Allah, keinginan untuk bertemu dengan Allah dalam satu perjumpaan, persekutuan, peribadahan, dan dalam kita berdoa, di dalam kita memuji dan memuliakan Allah, ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika ada waktunya beribadah, paling tidak begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita punya sewaktu satu hari khusus untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui saat teduh kita. Lalu kemudian ketika gereja Tuhan, gereja Bapak Ibu menyiapkan dan memfasilitasi satu ibadah, apakah itu ibadah keluarga, ibadah pelayanan kategorial, maka kita berindu untuk berjumpa dengan Tuhan di sana sehingga kita datang beribadah di sana kepada Tuhan. Idealnya dan seharusnya sebagai orang beriman dan orang percaya, itu yang harusnya terlihat dalam hidup kita. Sebagaimana Bartimeus yang rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekalipun ia dilarang untuk berteriak, tetapi ia tetap berseru semakin keras ya karena keinginan kuatnya untuk berjumpa dengan Yesus dan mendapatkan pengasihan daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah situasi pandemik ini, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita membutuhkan pengasihan yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana Bartimeus, dia yang membutuhkan pengasihan dari Allah dan dengan tidak henti-hentinya dia berseru kepada Allah, memohon belas kasihan, kasihanilah aku anak Daud. Maka hal yang sama juga harusnya terlihat di dalam diri kita. Kita membutuhkan pengasihan Allah. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kau berada hari ini, mari berseru kepada Allah dan mintalah pengasihan Allah. Agar kita semua dibebaskan dan dilepaskan dari situasi pandemik ini. Kita dibebaskan dan dilepaskan dari segala penderitaan dan persoalan pergumulan hidup ini. Kalaupun ada beban-beban, biarlah itu diringankan dalam hidup kita. Semakin berserulah engkau, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berserulah dan memintalah kepada Allah. Maka apa jawab Allah dalam bacaan firman Tuhan ini? Lalu mereka dalam bacaan firman Tuhan ini dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Wow. Bapak Ibu, ini satu kerinduan yang dijawab oleh Tuhan. Bartimeus rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meresponnya. Panggillah dia. Mengapa? Karena kesungguhan hati Bartimeus. Karena iman yang hidup di dalam diri Bartimeus. Sehingga Tuhan berseru dan merespon, panggillah dia. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Lalu dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman Bartimeus yang hidup di dalam dirinya, yang terlihat dari keinginannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang terlihat dari keyakinannya bahwa oleh kuasa Tuhan Yesus, maka ia dapat disembuhkan dan dipulihkan. Oleh iman percaya itu, maka sembuhlah Bartimeus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi tetaplah engkau beriman bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita semua akan dibebaskan dan dilepaskan dari masa pandemik ini. Bahwa oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka mereka yang masih berada di isolasi, baik di rumah sakit maupun mandiri di rumah, mereka yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang menderita, mereka semua akan disembuhkan dan dipulihkan. Iman percaya itu yang harus bertumbuh dalam diri kita. Dengan satu catatan, teruslah berseru dan meminta belas kasihan daripada sorga. Maka saya percaya Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus melalui perantaran kuasa Roh Kudus akan memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Keyakinan itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam keterputusasaan, kehilangan harapan.
karena berbagai realitas dan kenyataan yang terjadi dalam hidupmu ataupun keluargamu. Mungkin engkau sedang berduka karena kehilangan orang yang engkau kasihi. Tetapi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan di sana. Mereka yang berduka akan dihibur, mereka yang menderita akan ditolong, mereka yang bergumul akan diberikan jalan keluar. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan engkau jemu-jemu untuk berseru, meminta dan memohon pertolongan daripada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu ketika kita akan memulai satu kegiatan hari ini, di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka biarlah kita mulai dengan berseru memohon agar Tuhan menuntun dan memimpin seluruh tugas tanggung jawab yang akan kita kerjakan, dan pada akhirnya kita percaya semuanya akan selesai, kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan pelayanan kita, dan itu akan membuahkan kebaikan buat kita semua. Mari Bapak Ibu terus berseru, memohon belas kasihan Tuhan, indah pada waktunya, semua indah pada waktunya. Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan doa-doa kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, berkati kami semua Tuhan. Jaga pelihara seluruh kehidupan kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka disembuhkan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berseru memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami boleh dilepaskan dari situasi dan masa pandemi di tengah berbagai pergumulan dan penderitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.